Oke, selamat malam rekan-rekan. Saya coba update lagi ya, yang saya share informasi seputar tentang SAU US dollar ya. Hari ini tanggal 11 bulan 11 2024, jam di laptop saya menunjukkan pukul 7.59 atau sebenarnya jam 8. Yang video sebelumnya saya update terlebih dahulu. Nah, di mana tidak banyak garis-garis ya, semakin banyak garis akan semakin membingungkan, adalah garis kelanjutan di mana yang kita harapkan yaitu tren minornya itu yang naik. Nah, tidak seperti kenyataannya, tetapi major trendnya itu yang diikuti. Nah, buktinya adalah kita coba lanjutkan kembali. Nah, ini yang diikuti artinya dia mengikuti dominan major trend. Nah, kalau pada hari ini kan berbeda dengan yang kita buatkan analisanya pada hari Sabtu kemarin itu, di mana resisten 321 pivotnya juga sama support 123-nya berbeda. Nah, kalau hari ini pivot itu kan diambil dari rumus ya, di mana rumus yang berbeda. Nah, artinya data yang berbeda kemudian ditampilkan dengan pergerakan harga pada saat ini. Nah, saat ini kita bisa memperhatikan bahwa resisten 3-nya itu di 2721 sekian, resisten 2 2710, resisten satunya di 2703 sekian. Sementara pivotnya di 2691 ya. Nah, support satunya itu sudah ditembus di 2680 sekian, kemudian support 2 di 2673 sekian, dan untuk level support 3 money managementnya bahkan sudah ditembus di 2661 sekian. Nah, inilah yang dimaksud dengan kekuatan dominan major trend. Nah, kekuatan dominan major trend ini adalah di mana kalau misalkan rekan-rekan tidak memiliki kekuatan equity untuk bertahan di level buy yang terus menurun ke bawah, maka bisa terjadi yang disebut sebagai call margin. Tapi call margin itu tidak terjadi bila mana equity-nya di top up untuk menahan pergerakan harga jika berposisi sebagai posisi buyer. Tapi kalau sebaliknya sih tidak ada masalah untuk hal itu. Nah, muncul pertanyaan karena banyak yang bertanya, Pak, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi kok sampai mengalami penurunan yang luar biasa? Oke, kita beralih ke fundamental ya, yang ini kita hold sementara waktu dulu. Nah, yang sedang terjadi itu adalah kita melihat bahwa pada sesi kedua pada hari Senin hari ini adanya penguatan US dollar, dan itu sangat meningkat, di mana penguatan itu membuat minat risiko di pasar itu setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, Presiden Amerika. Nah, investor mereka bersiap untuk rilis data ekonomi yang selanjutnya, yaitu apa aja, yaitu komentar daripada pejabat Bank Sentral Amerika, di mana ya mereka nunggu bagaimana kebijakan suku bunga selanjutnya. Itu sebabnya kita melihat bahwa harga itu merosot ya, kurang lebih udah sampai 0,9% sebenarnya per troy ounce-nya. Nah, sementara kalau kita melihat di emas berjangka itu 1%-an kurang lebih ya. Nah, sampai pada saat ini. Jadi dolar Amerika yang semakin kuat, dan juga nah perlu diketahui bahwa imbal hasil treasury Amerika itu naik. Nah, itu yang membuat emas itu kurang menarik bagi investor. Jadi rekan-rekan, bukan hanya penguatan dolar tapi juga imbal hasil daripada treasury-nya. Jadi peluang apa? Peluang untuk penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika itu mereka melihat, wah ini peluang sebesar 25 basis poin dari yang diprediksi di bulan Desember ini turun menjadi wah ini bisa 65%. Karena sebelumnya kan sangat optimis. Mereka memprediksi wah bisa 83% mengalami penurunan. Jadi kita bisa melihat poin-poin ini yang membuat ya penurunan di harga emas. Nah, inilah yang memicu juga adanya kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal itu sangat berpengaruh loh rekan-rekan, di mana akan membuat juga kebijakan daripada bank sentral untuk mempertahankan
suku bunga. Jadi suku bunga dipertahankan. Nah, artinya kalau suku bunga dipertahankan, rekan-rekan, nggak jadi dipotong. Nah, coba rekan-rekan kita pikirkan sama-sama kemana harga emas. Tapi jangan lupa bahwa sementara saat ini Timur Tengah, nah itu dia, Timur Tengah itu ya masih bergejolak. Dan yang kedua adalah, nah dari China masih berpotensi sebenarnya untuk ya mereka bisa membeli emas. Nah juga nanti di the next ada kan musim kawin di India ya, jadi itu juga akan mempengaruhi. Tapi kita harus waspada juga ya, terutama di equity sebenarnya rekan-rekan ya. Tapi apakah ada harapan untuk harga emas bisa kembali lagi naik ke atas? Nah, mari rekan-rekan akan kita bahas ya waktu demi waktu. Tapi jangan lupa untuk mendukung rekan-rekan kita yang masih berada dalam posisi di pasar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini bukan iklan ya. Semua informasi yang diberikan ini baik fundamental atau teknikal. Disclaimer on, rekan-rekan, disclaimer on ya. Jadi ya saya tidak terlibat dan saya tidak bertanggung jawab untuk setiap risiko yang terjadi, karena ini hanya memberikan inspirasi saja rekan-rekan, berbentuk edukasi agar ya ada sedikit panduan atau pencerahan di mana yang sedang kebingungan, kalut, marah, kesel, dongkol, dan lain-lain sebagainya, agar hatinya sedikit terhibur ya rekan-rekan. Tetap semangat, ya tidak selamanya harga itu mengalami penurunan, karena kalau kita memperhatikan dari tren-tren sebelumnya, nah ini telah terbentuk yang all time high di tahun ini, dan mungkin bisa lebih tinggi lagi, itu bisa terjadi rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, happy trading, dan sukses selalu.